Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama Alka Teknologi. Kita mau lanjut lagi belajar tentang fitur di Blink yang namanya apa namanya? Log event. Kalau dulu namanya sih dulu apa ya namanya? Notification. Nah, di yang baru ini, Blink IoT yang baru, ada sedikit perbedaan cara untuk menggunakan itu. Nah, kita mau praktek nih bikin log event. Di mana log event ini akan muncul sebuah notifikasi dengan kondisi tertentu. Kalau suhu misalnya lebih dari 50 derajat kah? Kalau misalnya apalagi putaran pada putaran tertentu, pokoknya membuat atau sensor peer ya, sensor peer ada orang lewat dia ngasih notifikasi ke HP kita. Jadi kita tahu langsung bahwa ada kejadian tertentu. Kita akan coba dengan yang mungkin sederhana aja sambil teman-teman belajar ulang lagi tentang ini yang kemarin input ya. Kok input? Monitoring. Jadi memonitoring dengan sensor tertentu. Kita pakai sensor yang sederhana aja. Lanjut, kemarin kita main potensio ya. Kita pakai potensio aja untuk ini mengirimkan data digital. Kemarin teman-teman yang belum belajar apa tuh namanya? ADC, analog digital converter, yang merubah tegangan menjadi nilai digital, tonton dulu di part sebelumnya ya. Nanti kita taruh di sini. Kita di sini. Oke. Jadi kita mau bikin gini nih projectnya guys. Jadi nilai putaran ini berupa nilai digital nanti ya, 0 sampai 1023. Nah, yang bingung gimana tuh? Dari mana dapat nilainya? Nah, nanti yang tadi itu ditonton dulu. 0 sampai 1023. Jadi putaran minimal 0, putaran maksimalnya 1023. Itu karena resolusi adisinya 10 bit. Terus misal kita mau ngasih setelah itu bisa dimonitoring dulu ya, muncul nilainya di HP, di Blink kita, nilai tadi 0 sampai 1023 dari putaran ini. Itu kita mau kasih tambahan notifikasi atau peringatan atau log event tadi jika misalnya di tengah-tengah itu 500-an ya kira-kira. Jika lebih dari 500 maka muncul notifikasi di HP kita. Oke, kayak gitu ya, sederhana. Itu teman-teman bisa implementasikan untuk hal-hal lain, suhu tadi misalnya, atau peer, atau apa, sensor apa dengan trigger tertentu ya kan, sesuai kebutuhannya, terus munculkan notifikasi. Ada agak sedikit berbeda dengan Blink yang lama. Langsung aja kita praktek ya guys. Bentar dulu, kita tulis dulu tadi aturan kita. Ada range dari potensio 0 sampai 1023. Kita mau jika nilainya lebih dari 500, ini nanti monitoring ya nilainya di Blink aplikasi kita. Kalau lebih dari 500, ini muncul notifikasi pada aplikasi Blink kita maupun dari web akun Blink kita. Oke, check it out. Oh ya, untuk wiringnya belum nih guys, untuk pemasangan potensionya ya. Jadi teman-teman pasang potensio meter, aku pakai 10K, terserah teman-teman mau pakai yang berapa bebas. Kakinya kan ada 3 guys, ya. Ini ESP kita. Jadi yang pojok sini, misalnya kasih ke GND, pojok sini ke plus 3,3 volt. Yang sini ke pin analog 0. Oke, pasang seperti ini ya guys untuk mainan potensionya sebagai nilai digital yang nanti akan kita baca. Lanjut. Ground hitam, hitam ground, 3V3 yang putih ini guys, ini 3V3, analog 0 yang tengah warna abu-abu ini. Oke, pemasangannya seperti itu. Silahkan dipasang dulu, dirangkai dulu. Oke, antara ground dan plus ini kebolak-balik nggak ada masalah, yang hitam dan yang putih. Oke, hanya nanti masalahnya perbedaan putaran.
Kalau di kanan biasanya membesar, nanti kalau ini terbalik, ground dan plusnya 3,3-nya kebalik, dia kanan jadi mengecil. Oke, gitu ya guys. Teman-teman yang pakai SP32 bisa pakai ADC1, itu ada di pin 32 ke atas ya. 32, 33 dan seterusnya ke atas. Itu yang teman-teman pakai. Oke. Kita mulai dengan bikin project di Blink-nya dulu. Jadi teman-teman buka dulu akun Blink teman-teman ya. Masuk ke sini, kita login dulu nih. Yang belum punya bikin dulu. Kita login di sini. Ini karena di sini udah ku save ya segala macam password dan sebagainya, dia akan langsung masuk ke akun Blink-nya, Blink-ku sendiri. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Ini biar sama kayak teman-teman, kayaknya ini butuh ku hapus-hapusin dulu nih. Ini permainan kita yang sebelumnya. Ini kita hapus-hapus dulu nih kayaknya nih, biar sama ya tampilan awalnya. Cara delete-nya gini. Terus di template juga ini udah ada kemarin, kita delete juga. Diedit, delete dulu. Kita benar-benar bikin dari awal. Oke, teman-teman yang nggak ada ini nggak usah pusing. Ini hanya menghapus yang sebelumnya. Oke, nah awalnya gini nih. Jadi kosong, kita plus new template dulu. Kita kasih nama dulu, templatenya apa. Sesuaikan aja, misalnya monitoring, nilai, potensio, dan notifikasi. Ini deskripsinya bebas. Terus boleh teman-teman isi apa aja nih deskripsinya, penjelasan tentang project yang mau dibikin. Misalnya aja begini, lebih dari 500. Oke. Sebentar. Oke, dia nggak boleh ada ini nih. Kita tulis, nggak boleh ada simbol guys. Oke. Nanti akan terbentuk seperti ini. Oh iya, lupa nih, aku kan pakai SP8266, jadi pakai yang ini ya. Teman-teman yang pakai SP32 pakai aja SP32 bisa. Tinggal rubah-rubah di sini. Oke, ini detailnya mau ditambahin silahkan tambahin dulu, kalau enggak ya udah langsung di save. Oke, template kita sudah jadi. Ini template itu membutuhkan sebuah device di Blink, jadi kita sekarang bikin device-nya. From template, dari template yang kita bikin tadi tinggal pilih doang nih. Nah, monitoring nilai potensio ini udah otomatis langsung create. Ini ada kode yang kita copy aja dulu. Ya, buka pakai terserah deh teman-teman mau pakai apa. Aku pakai notepad aja. Ditaruh dulu ya, disimpan. Kita perlu membuat yang lainnya dulu. Ini di close kalau udah. Klik di sini, terus di edit dashboard. Kita perlu membuat variabel namanya data stream kalau di sini ya. Dia virtual pin. Ini untuk menampilkan nilai digital kita ya. Kita bikin dulu namanya nilai potentiometer, nilai digital lah ya. Oke. Dia bilangan bulat integer, kita pilih. Unit nggak ada satuan, nilai digital itu. Dia pinnya V0, terus ini nilai min maxnya dia 1023, atau kita lebihkan juga nggak apa-apa kalau maksimal 1500. Oke, dia di pin V0. Oke, ini udah kebikin nih. Nah, ini semacam variabel di Blink-nya guys. Sekarang kita mau bikin notifikasinya, ada di event sini. Kita plus aja langsung. Nah, kita kasih nama deh ini. Namanya apa ya? Bebas deh namanya itu. Kalau bisa nama eventnya ya sesuai dengan ini ya, kejadiannya yang mau dibikin.
Ini deskripsi penjelasannya juga bebas. Oke, misalnya aja bikin pesan akan muncul jika nilai digital potensiometer lebih dari 500. Event name-nya misalnya warning aja deh. Warning potensio. Warning nilai potensio. Oke, ini kayaknya oke ya. Sesuaikan, nggak harus begini kalau nama. Ini ada yang kita mau pilih notifikasinya itu berupa warning. Warning itu peringatan biasa ya. Ada juga yang critical, ada juga yang konten. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman tuh nanti. Mau menganggap kejadian ini apa? Apakah warning biasa, peringatan, apakah kritikal sehingga operator butuh langsung. Kita coba yang warning dulu. Yang kritikal deh misalnya. Nih warnanya merah nih, kritikal ya. Ini operator harus datang nih ke lokasi nih karena ada kejadian ini. Ntar nih kita atur dulu every one message will trigger ya, terus event will be sent to user only per once. Kalau 1 jam kelamaan ya kita nunggu ya, per menit kecepatan kita pilih yang per menit ya. Jadi setiap 1 menit hanya bisa 1 pesan. Oke, kita nggak butuh cepet-cepet. Show event in notification ya, biar muncul di HP. In timeline oke. Ini butuh enggak kayaknya. Nggak usah juga nggak apa-apa nih, yang ini deh. Langsung aja kita create. Oke, nanti dia muncul kayak gini nih. Nah, oke, ini namanya event atau kejadian. Nah, kejadian ini nanti yang bikin notifikasi guys. Udah, pokoknya gitu dulu, di save dan apply kalau sudah. Oke, kembali lagi ke menu dashboard kita ini, terus di notification setting itu kita bisa lihat notifikasi atau event yang kita bikin. Sebentar, ini kenapa belum ada? Kita balik lagi ke edit dashboard, event yang kita bikin tadi, diklik aja itu. Gimana settingnya ya? Ini loh, notification. Nah, di tab ini teman-teman aktifkan dulu. Ini tadi baru bikin, belum diaktifkan. Oke, ini mau di email nggak? Mau di push nggak? Mau di mana nih? SMS nggak? Ini notifikasinya bisa dikirim ke sini. Oke, ini misalnya bisa langsung nggak ke email? Well, oh, udah deh yang push aja deh. Push itu atau langsung ke sini ya, device. Ini nanti dia akan ngirim notifikasi ke push ke aplikasi kita. Ke email juga deh, coba nih pakai device owner, nggak usah SMS. Deliver push notification as alert ya. Will use critical alert. Oke, nanti dia akan bunyi di HP kita ya guys. Sebagai alert, sebagai peringatan. Ini juga harus dihidupkan nih ya, enable notification management. Save dulu. Dan ini kayaknya udah aktif nih guys, save and apply. Kita lihat lagi di bagian ini, notification setting. Nah, sudah muncul ya guys. Ini harus muncul dulu nih. Apa yang sudah kita bikin tadi, ini munculnya di sini. Bahwa dia sudah aktif. Selanjutnya kita bisa bikin code-nya. Oke, blink code-nya kita coba yang sederhana dulu sebelum ke notifikasi. Blink code. Ambil codingnya cukup dari sini aja nih guys. Blink code ini nih, example blink CC. Ini kita udah dibikinin nih. Tinggal sesuaikan aja boardnya apa, SP32K, apa SP8266. Oke, template ID, semua name, auto token bisa di copy dari sini. Yang tadi udah kita copy di notepad.
tinggal dicopas aja, copy, paste di sini, copy lagi, paste di sini, copy lagi satu lagi. Oke, yang diantara petik duanya ya guys. Oke, kita butuh yang simple demo kelihatannya. Oke, udah dibikinin tuh, kita langsung copy aja ini semua program ini. Jangan pusing dulu ya, copy aja dulu. Bawa ke Arduino IDE kita, oke. Ini dihapus dulu semuanya, paste, oke. Nah, ini udah sesuai dengan kita punya tadi nih guys. Nih, kita bersih-bersihin dulu deh. Kesannya panjang ya, tapi sebenarnya coding ini pendek kok guys. Nih, misalnya yang komentar-komentar kita hapus-hapus, jadinya cuman sedikit codingnya nih. Ini juga ada beberapa hal yang kita nggak butuhkan nih untuk kali ini nih. Blink right ini kita nggak butuh nih. Oke, kita hapus aja ya guys. Blink right hapus. Connected juga kita belum butuh. Nah, ini void yang kita butuhkan ada di my timer event. Oke, bentar, yang komentar dibuangin dulu. Nanti kita butuhnya di sini nih. Kita bikin macam-macamnya di sini, pembacaan sensor dan juga notifikasinya. Ini dibuangin dulu komentarnya. Oke. Oke, void loop nggak ada yang boleh dirubah ya. Memang sudah 2 baris itu. Oke. Ini satu lagi. Oke. Pendek kan cuma segini tuh codingnya. Ini kita sudah sangat dimudahkan. Kita bikin dulu variabelnya ya. Untuk menampung nilai analognya. INT nilai digital pot. Nilai digital pot digunakan untuk membaca nilai analog read dari si A0. Oke, sesuaikan. Kalau yang pakai SP32 tulis berapa? 33 pinnya. Yang ada pin analognya ditulis di situ. Tapi akan lebih memudahkan kalau kita bikin penamaan nih guys. Const in konstanta integer misalnya seperti ini misalnya. Nama pin sensor port A0. Jadi kita tinggal panggil namanya. Ini sangat bermanfaat untuk yang udah pakai sensor banyak tuh. Kalau cuman pakai pin doang bingung. Ini tadi virtual write-nya kita di sebelah mana ya? Bentar, kita lihat lagi di dashboard, di edit dashboard, lihat di data stream kita. Di sini nih, oh ini V0 nih. Kita pakai siapkan variabel V0 ya kan? Tinggal kita rubah di sini V0. V0 untuk menampung nilai dari digital potnya. Oke, jadi ini dihapus. Oke, tinggal gini doang. Nanti nilai dari digital pot masuk ke V0 yang bisa kita lihat. Tapi juga kita tambahkan serial print ya, untuk kita bisa lihat di serial monitornya nilai dari potensionya juga. Oke, gini dulu nih. Oke. Nah, ini bagian SSID hotspot WiFi teman-teman. Namanya apa? Dimasukin di sini. Ini password dari hotspot teman-teman. Oke. Hotspot ataupun router WiFi. Oke. Kayaknya sudah komplit ya guys. Sebentar, kita colokkan dulu perangkatnya dan boleh dikompil dulu. Usahakan namanya sesuai dengan isinya. Ini kita lagi mainan potensiometer dan notifikasi. Cek dulu apakah sukses. Ini teman-teman yang belum ke part-part sebelumnya, ini ada proses instalasi kayak library Blink, library board itu di ini dulu nih, diikutin dulu yang part sebelumnya ya, untuk instalasi persiapan lingkungan Arduino IDE-nya. Ini ada yang salah, kenapa? Karena saya menggunakan board yang salah. Harusnya saya pakai yang SP8266 Nodem. Sesuaikan dengan perangkat teman-teman ya.
ada board dan ada port. Ada hanya dua hal itu yang perlu diatur sebelum proses uploading. Di tools nyarinya. Tadi udah tools board. Ini comnya udah sesuai ya. Tools com nanti disesuaikan dengan ini comnya perangkat teman-teman. Ini agak ganggu ya. Ini kita matikan aja nih guys. Ini dianggap virus nih karena proses compiling itu dia membuat sebuah file ya, file hex atau file bin, itu dianggap virus tuh sama antivirusnya. Jadi matikan dulu sebaiknya segala macam antivirus yang teman-teman punya, biar nggak ganggu proses pembuatan file dan uploading ke perangkat kita. Tunggu dulu, sabar sebentar. Ini memang proses yang kadang lama kadang cepat, tergantung kemampuan komputer kita masing-masing ya guys. Biasanya untuk uploading yang pertama memang agak lama karena dia kan ada proses pembuatan file itu kan. Teman-teman yang belum tahu proses compiling itu adalah seperti melakukan proses pengecekan dari program kita, kemudian dia juga membuat sebuah file .bin ataupun .hex yang bahasa mesin gitu guys. Yang itulah yang akan diupload ke microcontroller kita. Jadi prosesnya ini, program kita ini sebenarnya dijadikan bahasa mesin dulu. Sambil ngecekin juga ada yang salah nggak. Nah, proses compiling itu sebenarnya juga dilakukan ketika kita ngeklik itu tombol uploading. Jadi tombol uploading pasti diawali dengan proses compiling. Nah, untuk teman-teman yang sudah tercolok perangkat sebenarnya langsung uploading aja nggak ada masalah. Nah ini comnya belum dipilih. Nah, upload. Nah, ini pasti compiling lagi dia nih. Jadi buat apa sih compiling kalau gitu? Ya kan ada orang-orang yang perlu membuat programnya dulu tanpa punya perangkat nih, atau perangkatnya nggak ada. Kan dia bikin dulu programnya tuh, nah, ngeceknya benar atau salah di compiling itu. Kalau udah punya perangkatnya, langsung aja uploading, nggak ada masalah. Karena pasti melakukan proses compiling dulu. Oke, kita tunggu prosesnya. Selesai. Kita buka serial monitor. Nah, ini apa yang salah? Ini masalah baud rate ya. Yang belum paham serial monitor kita, tutorialnya ditonton dulu. Ini harus sama nih baud rate-nya nilainya. 215/200. Nah, ini udah nilai dari potensiometer kita. Jadi ini nilai digital ya. Kalau kita restart, tekan tombol restart, dia akan ngulangi. Nah, ini tanda bahwa perangkat kita sudah terhubung dengan server Blink-nya. Ada simbol itu, ada simbol Blink tadi itu. Itu tanda perangkat kita udah connect dengan server Blink. Oke, jangan lupa ini hotspot WiFi ya. Beberapa teman-teman ada yang masih bingung nih. Itu nama router WiFi atau hotspotnya ya, sama passwordnya. Kalau udah, maka dia akan menampilkan nilai ini terus-menerus di serial monitor dan juga di ini putar-putar aja tuh potensionya, dia akan nilainya langsung berubah-ubah guys. Dan ini udah dikirim juga ke Blink kita lewat pin V0, dikirimkan ke Blink kita. Blink kita itu maksudnya dashboard ataupun cloud Blink yang terikat dengan akun kita ya.
Oke, teman-teman putar-putar, dia akan berubah-ubah dulu. Ini tahap awal sebelum kita mainan notifikasi. Sukseskan dulu di sini. Ini kan ngulang yang pelajaran monitoring dengan Blink. Kalau kemarin kita ada sensor suhu, sekarang kita pakai potentiometer. Ini untuk memudahkan kalau mau bikin apa tuh namanya? Tadi batasan-batasan kan tinggal puter ya. Kalau suhu perlu dibakar dulu. Kalau RPM butuh diputar dulu dan sebagainya. Ini biar lebih mudah kita pakainya potentiometer. Kalau sudah sukses di tahap ini, potensionya sudah bisa diputar-putar dan berubah di serial monitor, kita akan lanjut ke pembuatan aplikasi di HP. Check it out. Kita buka Blink IoT-nya di HP di mana? Nih, Blink IoT dibuka. Nah, tampilannya adalah template atau device yang udah kita bikin tadi, langsung di masuk developer nih. Tang yang tuh gambar bawah tuh ada gambar tang, diklik aja. Kita akan masuk ke mode developer namanya, diklik. Terus tambah, kita butuh display apa nih? Value display. Oke, itu udah muncul value displaynya yang pojok kiri atas. Itu diklik. Terus kita choose data stream plus pilih yang potensio ini, data stream yang udah kita bikin. Terus kita setting dulu, di setting apa nih namanya ya, misalnya nilai digital potensio namanya, nama displaynya. Bentar. Ukurannya kita maksimalkan aja biar gede. Terus back ya, terus kita besarkan nih. Nah, di drag klik aja gitu. Nah, tuh. Nah, biar gede nih, biar kelihatan ya kan. Ini namanya objek value display. Ini back aja. Terus teman-teman klik lagi yang ini. Nah, ini mode running nih namanya nih guys, yang tampilan ini. Tadi mode developer. Ini nilai dari potentiometer. Ya, yang akan berubah kalau kita putar nih potensionya. Jadi nanti kita udah bisa lihat di serial monitor tadi yang pertama, sekarang lihat di aplikasinya. Putar aja. Ya, bertambah, diputar ke kanan ini. Oke, dikecilkan lagi. Oke, sukses monitoringnya. Lanjut ke notifikasi. Balik lagi ke dashboard Blink, edit dashboard. Kita mau ini nih belajar sekalian guys, tambahan nih guys. Jadi monitoring juga bisa dari dashboard. Tambahkan label biar kita bisa lihat nilai potensionya di web dashboard kita, bukan hanya di aplikasi. Di sini dipilih yang namanya dulu, sesuaikan sama nilai digital potensio, data streamnya yang tadi udah kita bikin di V0. Oke, terus di save. Oke, save and apply. Nah, ini nih nilai dari potensio kita juga bisa dilihat di web dashboard kita, nggak hanya di aplikasi. Yang di aplikasi juga tampil kok. Nah, ini teman-teman putar-putar potensionya, nanti juga akan berubah sama kayak di serial monitor maupun di aplikasi Blink yang barusan kita sudah coba juga. Kayak gini nih. Oke, nilai potensionya juga tampil di web. Ini powerfulnya Blink IoT yang sekarang, yang terbaru guys. Yang dulu kan nggak ada, hanya ada di aplikasi. Teman-teman tinggal putar-putar, dia bisa dilihat. Ini bisa real time, di mana aja tampilnya nilainya sama. Ya kan, di serial monitor tadi juga ada nilainya. Di web ada, di HP juga ada. Puter deh. Berubah juga tuh kan. Oke ya. Lanjut lagi, baru kita mencari notifikasi. Bikin notifikasinya,
kita browsing dulu deh, nggak hafal nih guys. Tentang log event notification. Blink. Google aja, kita cari dokumentasi resminya si Blinknya. Nih di sini nih, Blink documentation. Nah, usahakan untuk teman-teman mencari dokumentasi memang resmi dari platform yang kita pakai. Kita cari untuk event, ini beberapa sudah kita bikin ya kan tadi. Oke, nah ini nih ada komen yang kita butuhkan untuk, nah misalnya yang custom event description. Oke, nanti ada kata-katanya lebih panjang nih pakai yang ini nih. Kita copy aja ini guys untuk komennya, kita taruh di aplikasi kita. Di My Timer Event, kita tambahkan komen tersebut. Rapikan dulu nih. Nah, oke. Oke, tapi kita bukan temperatur tapi nilai digital pot ya. Yang mau kita cek itu jika dia lebih dari 500 sesuai dengan perancangan kita tadi. Nah, ini namanya event code. Event code ini yang kita bikin sebelumnya di dashboard kita di bagian sini. Edit dashboard. Terus di bagian event. Nah, ini namanya event code, di copy aja nih, klik to copy name. Oke, terus taruh di sini, kita paste. Oke, ini event, nama eventnya ya. Kalau ini peringatan, kata-kata peringatannya terserah, teman-teman bebas ngasih apa. Misalnya, woi, lebih dari 500 nih, guys. Oke, ini kalau mau kasih nilainya juga boleh, jadi taruh di sini. Ini maksudnya kejadiannya tuh pas, potensio nilainya berapa tuh ditampilin di situ. Oke, kalau udah kita upload ulang lagi. Tetap bertahap ya guys. Untuk ngujinya tadi kan kita udah nguji pakai itu tuh, nampilin dulu nilai potensionya di serial monitor, terus di aplikasi, terus menampilkan hasilnya di web juga udah tuh, tiga-tiganya udah tampil real time. Oke, setelah tahap itu selesai, baru yang tahap ini adalah membuat notifikasinya jika nilai potensionya melebihi 500. Oke, jangan lompat-lompat. Jadi pastikan tahapan tadi juga teman-teman sudah sukses dulu. Oke, lanjut lagi kalau sudah, belum. Sabar dulu. Ini nanti notifikasi jadi muncul di pop-up. Rencananya ya, pop-up di aplikasi dan ada di timeline kita bisa lihat. Oke. Oh, ini juga. Kita mau nampilkan juga di serial monitor ya guys. Jadi selain log eventnya muncul nanti di aplikasi, di serial monitor juga kita bisa lihat ada pesan bahwa dia melebihi 500. Ini untuk memudahkan kita menganalisa. Ya, bener nggak lebih dari 500? Harusnya di serial monitor juga muncul dulu. Karena bisa jadi kita gagal kirim ke blinknya. Oke, jadi memudahkan. Oh, kalau di serial print muncul, berarti kita masih ada kesalahan di komen log event kita nanti. Tunggu dulu sampai selesai. Kalau udah buka serial monitornya, nah itu bentar nih, save and apply dulu. Kita lihat dashboard aja, nilainya 7. Serial monitor juga harusnya 7 sama. Kemudian kita mau naikkan ke lebih dari 500. Kita lihat apakah notifikasinya muncul di HP maupun di sini. Nah, sebentar aja nih aku turunin lagi. Woi,
lebih dari 500 nih guys. Ini serial monitor sudah mengirimkan notifikasi ini. Tapi sebentar, kok belum muncul di HP ini, belum muncul nih guys. Ini masih hanya muncul di serial monitor doang nih kejadiannya nih. Ntar ya, kita cek dulu. Ntar kita cek dulu apa yang kurang. Ini dari settingan event kita untuk notifikasinya. Lebih dari 500-nya dia sudah bisa muncul di serial monitor. Ini pasti ada yang salah dengan yang kurang benar dari settingan notifikasi kita. Coba lihat dulu di notification setting ya kan. Di timelinenya juga belum muncul. Kita ke notification setting. Ini udah aktif. Apakah butuh dicentang-centang? Ini kayaknya kurang dicentang. Coba lihat lagi ke. Makasih. Gimana ini kesalahannya ya? Kita lihat notification setting. Ini centang sudah enable semua. Kita off kan, kita on kan kembali. Oke, apply. Udah, ini push dan email untuk warningnya. Di sini nggak muncul juga. Ini sudah kita kasih nilai lebih dari 500 terus menerus, tapi belum juga muncul notification-nya. Ini ternyata kalau dicentang hanya untuk yang mau disetting, nggak ada yang perlu kita lakukan di sini. Mana ya? Sudah aktif semua, enable-nya juga sudah. Apply. Mana lagi ya bagian setting yang belum kita lakukan? Terputar aman berubah. Timeline nggak menunjukkan apa-apa. Critical enggak, warning nggak ada apa-apa juga nih guys. Di sini juga sudah aktif. Edit dashboard sebentar ya, kita lihat-lihat dulu guys apa yang kurang. Event kita ambil yang kritikal tadi. Every one message will trigger the event. Ya, cukup satu kejadian dia akan udah kirim trigger. Apa ini ya? Ini apa nih? Aduh, kayaknya bukan tuh. Enggak butuh tuh kayaknya tuh guys. Data stream kita V0 ini nggak berpengaruh terhadap notifikasi. Kita cek coding kita. If nilai port lebih dari 500. Nah, baris perintah ini nih nggak jalan dengan baik nih guys. Blink log event ini nggak berjalan dengan baik nih. Jangan-jangan karena namanya nih. Bentar, kita ke event nih, jangan-jangan nggak boleh spasi nih. Coba deh kita ganti underscore ya. Setiap spasi ganti underscore. Oke, semuanya jangan sampai ada spasi. Pastikan di ujung itu tadi nggak ada spasi juga guys. Kita save.
Save and apply. Tapi kan kita butuh copy dulu sebentar. Edit dashboard, kembali ke events. Ya, di sini copy dulu. Namanya kan udah berubah nih guys. Yang di bagian ini. Ini udah lagi bukan spasi tapi underscore, dipaste. Upload kembali. Oke, sambil cek juga di HP kita nih guys. Di aplikasi Androidnya ada beberapa hal. Cek di bagian titik 3 tadi, pojok kanan atas, kita lihat di sini, terus di titik 3 ini notification setting. Nah, di sini tampilkan notifikasi, dicentang-centang nih semuanya nih, muncul di layar, iya, suara, getaran, iya, aktif di atas mode jangan ganggu. Oke, aktifkan semua itu di HP juga. Oke, sudah, kita kembali lagi. Nah, ini udah muncul duluan nih. Sebentar, kita testing lagi dengan memberikan nilai potensio lebih dari 500. Oke, kita coba lagi, sabar. Lebihkan dari 500. Nah, woi, lebih dari 500 nih guys, 525. Kita nih apa, save and apply dulu tadi ya, yang underscore. Nah, nih. Ini udah kejadian nih guys notifikasinya. Nah, harusnya seperti ini bisa muncul di timeline kita. Ya. Ini juga di aplikasi dia muncul harusnya notifikasinya pop up gitu. Kita ulangi. Ini tadi karena one message every 1 minute ya kan. Kita nunggu 1 menit dulu lewat, baru nanti dia bisa notifikasinya muncul lagi nih guys. Jadi kalau ada kejadian di menit yang sama, karena every minute kan berarti dia nggak muncul lagi. Cuman satu pesan notifikasi dalam 1 menit. Oke. Sebentar ya guys. Sebentar dulu. Kita siapkan dulu perangkatnya. Jadi tadi kayaknya karena memang nama eventnya itu spasi guys. Jadi nanti teman-teman ganti underscore atau nggak usah dikasih spasi deh pokoknya ya. Sama settingan yang di HP untuk yang apa tuh tadi, jalankan di atas Google tadi itu semuanya diaktifkan ya, yang di Blink IoT yang di HP-nya, di notification setting tadi. Sama nama event nggak boleh spasi. Oke, kadang ada beberapa perilaku gitu yang bikin stres ya, tapi santai aja. Pasti memang ada sebuah jalan, pokoknya sabar dan coba-coba terus. Kita coba sekarang dengan tampilan di HP ya, kita besarkan lebih dari 500. Nah, 552 dia muncul pop up tuh guys di HP-nya seperti itu. Ini adalah log event atau notification. Muncul juga tuh nilainya 552 kejadiannya. Oke, kayak gitu guys. Jadi mainan log event atau notifikasi yang pop up di aplikasi maupun kalian bisa lihat di timeline sini. Nah, kejadiannya nanti ada historinya gitu modelnya. Enak kan ini? Ini di Blink yang lama kan belum ada nih ya. Sukses ya guys. Jadi kita sudah bisa munculkan notifikasinya ketika ada kejadian dengan nilai potensio lebih dari 500. Itu masih nilai digital. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah itu variabel suhu,
PH, TDS kah, dan macam-macamnya dengan batasan yang teman-teman bikin sendiri. Tapi ini ada batasan tadi ya, kayak kita settingnya kan every minute ya. Jadi setiap menit cuman satu notifikasi guys. Dan maybe aja karena kita ini gratisan nih guys, kita nggak berbayar nih. Mungkin ada batasan jumlah notifikasi yang nantinya akan ditetapkan oleh Blinknya. Nah ini aku belum tahu, belum baca sampai sana nih guys. Ada berapa jumlahnya, nanti teman-teman kabarin ya, misalnya yang udah nyoba terus ketemu batasan notifikasi per harinya berapa tuh guys ya, nanti bisa tulis di komentar biar teman-teman yang lain juga ikut tahu gitu. Ini tinggal kita main-mainin terus bolak-balik, dia akan notifikasi terus di HP muncul, di timeline juga muncul ya guys. Oh iya, ini aku munculin untuk yang model pop-up-nya di HP ya. Buka dulu HP-nya. Untuk kita naikkan potensionya pelan-pelan. Tara, itu dia. Ini pop up dia di atas mode aplikasi. Jadi maksudnya langsung muncul gitu guys. Kayak kita lagi ada WhatsApp baru ataupun aplikasi informasi apa gitu ya. Dia udah langsung muncul tuh di layar luar. Ini nilainya sekian kalau kita buka. Tuh ada kejadian. Nih kita tadi setting apa ya? Critical ya. Berarti operator tuh harus segera maintain langsung perangkatnya untuk di treatment kan gitu kan. Maksud dari tujuan notifikasi ini. Oke ya guys, kayaknya sudah sukses untuk part kita kali ini, log event atau notifikasi pada Blink IoT. Oke, sukses ya guys untuk mainan notifikasi pada Blink atau yang namanya sekarang log event itu untuk ditampilkannya ketika melebihi batasan-batasan tertentu. Sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman, parameter suhu kah, pH dan sebagainya jika butuh peringatan pada batasan tertentu. Untuk catatannya tuh tadi ada pada event nanti kalau bikin jangan pakai spasi ya, langsung nyambung aja atau dikasih underscore. Terus ada beberapa hal yang harus diatur di notification setting yang di bagian HP juga. Nanti perhatikan video sebelumnya. Oke, bagi yang kesulitan silahkan komen. Yang suka dengan video kita silahkan like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga belajar. Sampai jumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.